Terima kasih untuk Sang Pencipta yang menjadikan alam dengan pesonanya, yang menancapkan gunung-gunung sehingga bumi berdiri kokoh, yang mengalirkan air di sela gagahnya hutan, yang menebar awan di seluruh penjuru langit, hingga tumbuh jadi atap untuk semua makhluk. Hari ini setelah subuh kami bergegas menuju kota Bandung. Rute tol yang pertama yang kami pakai adalah tol Cisalak. Setelah beberapa waktu, akhirnya kami tiba di tol MBZ. Pagi ini jalanan ternyata amat renggang. Hanya 1-2 mobil yang berpacu bersama kami. Jarang-jarang kan bisa menikmati perjalanan lancar seperti ini, apalagi bagi mereka yang biasa tinggal di kota besar seperti Jakarta. Ditambah matahari pagi ini begitu sempurna, seolah memberi kita energi baru dalam menyelesaikan perjalanan ini. Apa iya sekeren itu? Memang terkadang alam punya caranya sendiri untuk membahagiakan kita sebagai makhluk. Ya, tapi itu balik lagi ke diri kita, apakah kita peka atau tidak. Setelah kurang lebih 2 jam kami melaju di gagahnya aspal tol Cisalak Soreang, sekarang kami mulai memasuki kawasan yang didominasi tanaman berwarna hijau dan perbukitan. Rasanya kami seperti dibawa ke dunia yang berbeda. Langka memang. Jika sebelumnya hanya pemukiman yang rapat dan awan yang abu yang biasa kami jumpai di tempat tinggal kami. Sekarang, mata kami disuguhkan pemandangan seperti ini. Ya norak sih, tapi sedikit. Rute yang kami lalui memang sedikit banyak menyuguhkan pemandangan yang mencairkan kebukuan otak. Kami sengaja memilih jalur ini ketimbang jalur utama yang lebih ramai dengan kendaraan. Kali ini kami sepakat dengan Google Map karena sesungguhnya dia yang tahu jalur ini, sedangkan kami buta tidak tahu apa-apa. Setelah beberapa saat, akhirnya kami tiba di persimpangan. Walaupun terkadang kata persimpangan seringkali melahirkan ketakutan bagi segelintir orang. Tapi persimpangan ini berbeda ya. Ini adalah persimpangan yang akan menyadarkan kita akan kekuasaan Sang Pencipta. Nggak percaya? Lihat aja nanti. Oh iya, dari persimpangan trek menuju Pintu Rimba, kalau bahasa anak gunungnya, adalah bebatuan. Tidak jarang mobil kami terguncang ke kanan dan ke kiri, tapi tidak menyurutkan sama sekali keinginan kami menuju atas. Mungkin sama kali ya dengan kehidupan. Roda yang berputar tidak hanya menunggu waktu untuk kita berada di atas, tetapi akan ada benturan dan hambatan sebelum kita akhirnya sampai pada putaran yang atas. Akhirnya kurang lebih 4 jam dari rumah, sampai juga kami di Pintu Rimba Taman Langit Pengalengan. Sampai di parkiran, ternyata sudah banyak mobil yang parkir berjajar rapi. Jadi ingat waktu upacara di sekolah zaman baheula, harus berbaris yang rapi dan lurus. Lanjut, setelah kita memarkirkan kendaraan dengan sejajar dan rapi sesuai instruksi petugas parkir, kita bergegas menuju tempat camp menggunakan ojek. Sebenarnya jalan kaki sih juga bisa, karena berhubung hujan, jadi kami memutuskan untuk naik ojek aja agar lebih cepat sampai di pos pendaftaran. Alasan aja ya. Sampai di pos pendaftaran, kami registrasi ulang untuk mendapatkan tempat camp sesuai apa yang telah kami booking jauh-jauh hari. Oh iya, di sini ada beberapa macam tipe camp ya. Dari medium pack, medium sunrise deck, medium private, dan beberapa lainnya. Tapi menurut kami di sini yang terbaik sih tipe medium sunrise deck. Oke deh pokoknya.
Setelah selesai registrasi, kami bersiap menuju tempat camp. Walaupun masih gerimis, tidak menyurutkan antusias kami yang norak akan keindahan. Ya, karena kami yakin setelah gerimis pasti ada awan tipis. Itu artinya bukit-bukit yang manis akan terlihat begitu eksotis. Semoga. Malam ini kami akan camp di tipe medium sunrise deck. Tempatnya bersih, nyaman, dan rapi pastinya. Untuk tendanya bisa muat 4 orang dewasa ya. Tapi kekurangan untuk tipe ini, kamar mandinya sharing dengan yang lain atau kamar mandi bersama. Tapi jangan takut, kamar mandinya banyak kok. Jadi nggak perlu antri berjam-jam seperti order makanan di rumah makan yang sedang viral. Dan kelebihan dari tipe ini, mata kita akan dimanjakan dengan barisan perbukitan di depan tenda yang luar biasa indah. Nggak percaya? Coba lihat ini. Gimana? Luar biasa kan? Ketika yang lain lagi seru-seruan di luar walaupun sedang gerimis, beda dengan yang kecil satu ini. Dia lebih memilih menyantap mie kemasan. Tidak lengkap katanya kalau camping tidak makan mie. Itu kata bocil. Memang terkadang setiap orang berbeda dalam menyikapi suatu kondisi tertentu. Hal itu berlaku baik anak kecil ataupun orang dewasa. Biarkan saja masing-masing dari kita bahagia dengan caranya sendiri, termasuk makan mie dan bersantai di dalam tenda. Bagi kami yang sedang menikmati alam dan suasana yang menyenangkan, rasanya waktu begitu cepat berlari untuk saat ini. Seolah-olah mendorong mentari dan menarik bulan ke langit hitam. Ya, kita nikmati saja, tanpa lupa bersyukur pada Sang Pencipta. Langit sudah begitu hitam, pertanda malam sudah semakin larut, dan bulan sudah mulai bercerita tentang kehidupan. Baiknya kita mendengarnya dengan pikiran kosong dan mata terpejam. Semoga besok kita temukan selembar pengalaman di tengah halaman hangat sinar mentari. Begitulah kami. Setelah semalam kami dibaringkan dengan sopan oleh alam, saatnya kami terbangun dengan sebuah keinginan. Itu adalah hal yang sulit dilepaskan sebagai seorang manusia. Tapi saat ini yang kami inginkan hanyalah bangun dengan semangat yang tulus menjalani hari-hari ke depan. Itu harapannya. Semoga saja. Rasanya pagi ini ada energi baru yang menyelimuti kami. Mata, telinga, hidung, bahkan kaki dan tangan, mereka pun kompak berkata, "Pagi ini luar biasa. Terima kasih Tuhan telah kau izinkan kami menyaksikan mahakarya ciptaan-Mu."
pagi ini sangat berbeda dengan pagi-pagi yang biasa kami lewati kemarin. Mungkin banyak hal yang sudah kami sia-siakan. Mungkin sudah banyak keliruan yang menjadi tali pegangan kami. Dan mungkin ini yang dinamakan pengalaman dan pendewasaan, di mana kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu dan memperbaikinya, bukan malah terus berada di lubang yang sama atau bahkan lebih memperburuknya. Hidup itu berusaha bangkit dari yang sulit, bukan mengeluh, karena sesungguhnya mengeluh hanya mematikan harapan. Setidaknya setelah hari ini, kami telah belajar banyak akan kemahakuasaan Sang Pencipta. Lebih bisa memahami bahwa yang indah itu bukan hanya bunga, melainkan semua hal yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan, yang mampu melebarkan senyum kita, memejamkan mata kita sesaat, mencium aroma yang kita tidak mengerti sama sekali wangi apa itu sebenarnya. Tapi kita pahami dari semua itu adalah bahwa kita bahagia saat ini. Itulah definisi indah menurut kami. Menurut kalian gimana? Coba lihat, begitu banyak dan antusiasnya orang-orang yang ingin berperan setelah fajar. Ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang jarang kita temui atau berharga bagi kita harus kita perjuangkan untuk meraihnya. Termasuk desak-desakan untuk melihat sunrise demi sebuah foto selfie yang kelak bisa kita jadikan mesin waktu untuk memutar kembali peristiwa yang telah lewat. Mungkin itu niat sebagian orang kali ya. Setelah kami puas menikmati semuanya yang alam persembahkan untuk kami, sebagai penonton, kami merasa sangat bersyukur dapat menyaksikan tontonan yang mampu meninggalkan jejak penatan dalam pikiran, di antara bilik malam dan fajar. Ayo kita pulang yuk. Ayo. Dan kami sadar, sesungguhnya itu sangat mahal harganya, dan tidak semua orang dapat kesempatan yang sama. Jadi benar kata orang, pengalaman jauh lebih mahal daripada omongan. Omongan jauh lebih murah daripada perbuatan.